Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Puji syukur mari pada kesempatan ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat berjumpa, yang perjumpaan kali ini kita ingin membicarakan tentang adanya kelompok-kelompok orang yang dalam kehidupan ini mestinya pertama dia berlaku jujur, tapi orang ini malah berbeda dalam tampilan. Yang mestinya ketika orang itu diberi kepercayaan, mestinya orang itu bertanggung jawab, tapi ada yang beda dengan kondisi ini. Kita saksikan juga perilaku-perilaku lain yang kalau diberi janji selalu meleset. Ya, ungkapan-ungkapan seperti apakah yang layak kita tahu berkaitan dengan ini? Ya, adalah ungkapan berkaitan dengan sifat-sifat tidak lurus, tapi ada dalam kehidupan. Orangnya kita temui sering disebut sebagai orang yang sukanya tidak lurus. Ada sesuatu yang dia takuti, ada sesuatu yang dia ragu, tapi ingin juga menguasai di dalamnya, sehingga dirinya tidak pernah tegas. Ada yang kita sebut dengan munafik. Seperti apakah gambaran orang-orang munafik itu? Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk ke tengah-tengah kita mengenai realitas orang munafik. Nah, dalam sebuah hadis, ya, Abu Hurairah menyampaikan riwayat kepada kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan petunjuk ini ke tengah-tengah kita, ya, sebagaimana disampaikan oleh hadis Abu Hurairah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat yang dia sampaikan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang yang disebut munafik itu ada 3. Apa saja rincian 3 ini? Kita temukan penjelasannya dalam petunjuk Rasulullah. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, kadzaba, dusta dia berdusta. Dari bicaranya itu diperoleh dusta di situ. Kedustaan. Ya, kalau kebenaran jujur itu nilainya begini, bisa dipercaya begini. Kalau dusta itu begini. Cus. Nah, jempolnya tidak naik tapi ke bawah. Wa idza wa'ada, kata Rasulullah, apabila dia berjanji, akhlafa, mengingkari janjinya. Padahal janji itu penting.
janji itu mestinya disampaikan seperti dijanjikan. Kalau janji ada pertemuan jam 8, maka sebelum jam 8 dia siap untuk datang untuk menepati janjinya. Bisa jadi dia meleset dari jam 8 atau bahkan tidak hadir dalam perjanjian. Itu disebut sebagai apabila dia berjanji, dia ingkar, dia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanat, khana, dia berkhianat dengan amanah yang diberikan itu. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, tanda-tanda munafik ini ada dalam kehidupan. Kehidupan orang munafik ini sering disebut-sebut sebagai kehidupan hewan bunglon. Di mana hewan itu melekat, di situ dia berubah warna. Ketika melekat di daun, maka fisiknya berubah menjadi seperti daun warnanya. Ketika di pohon, sedangkan pohonnya itu kelihatan hitam misalnya, maka sekujur tubuhnya, kulitnya berubah jadi hitam. Tatkala berada di tempat yang merah dan masuk ke bagian merah, maka di situ dia berubah, sekujur tubuhnya, kulitnya menjadi merah. Itu yang kita sebut sebagai ajaran sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Dia tidak pernah satu pendirian. Nah, dalam pendirian seperti itulah kita saksikan ada tampilan-tampilan yang tampilannya itu kita saksikan berubah, berbeda, tidak mencerminkan aspek kejujuran. Pertama yang tampak betul kepada kita dari bicaranya. Ketika ditelusuri, ternyata bicara yang mestinya benar dan sesuai dengan kenyataan, terpleset bicaranya itu, bohong. Mestinya layak diacung jempol, tapi jempolnya itu terjerumus, begini. Jadi apa? Bohong ketika bicara, tidak bisa dipegangi bicara. Padahal bicara yang benar itu kan harus jujur. Jujur itu adalah sesuatu yang penting di dalam pembicaraan itu untuk dipegang. Orang yang jujur itulah calon penghuni surga. Tapi orang yang selalu dusta dalam bicara, berbicara begini tapi realisasinya tidak seperti itu, seperti gambaran jempol yang terbalik itu. Nah, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, ingkar dengan janjinya. Padahal manusia yang penting itu mengikat janji itu penting. Janji itu solusi yang ada di depan kita, yang layak dipenuhi dan harus dipenuhi. Pemenuhan janji adalah bukti kejujuran seseorang. Jujur itu sangat penting dan dibalas oleh Allah dengan pahala bagi orang yang berjanji melakukan kejujurannya. Namun orang munafik mesti ingkar dengan janjinya. Bisa jadi dia berhelah dengan helahnya, dan itu adalah ciri dari tampilannya. Begitu pula ketika dia diberi amanat, mestinya amanat itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena hidup itu adalah memikul amanat, dan amanat itu dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan. Orang munafik, ketika diberi amanat, khianat dia. Orang Melayu sering menyebutnya cuai. Cuai itu orang yang terbelah pikirannya, itu banyak khianatnya. Dia tidak bisa dipegangi perilakunya. Sama saja dengan bunglon tadi. Itu melekat di batang yang hitam, hitamlah kulitnya.
ketika melekat di daun yang hijau, hijaulah dia. Nah, dia khianat. Dia khianat dirinya. Dan tentunya dalam kehidupan bersama, orang yang seperti ini sering terjadi adalah orang-orang yang kita sebut sebagai merugikan. Namun layak kita mengerti bahwa orang seperti ini disebut dengan orang munafik. 3 cirinya sudah kita rinci dalam sebutan ini. Kita berharap, mari dalam pergaulan latih yang namanya kebenaran, latih yang namanya kebenaran, dan kita bertahan untuk senantiasa hidup benar, karena benar inilah yang di dalam agama diberi pahala oleh Allah dan bermanfaat tentunya bagi kehidupan umat manusia yang beriman. Mari jangan sampai iman ini tergadai, iman ini dipertukarkan dengan yang lain. Sedangkan iman yang tidak konsisten itu disebut sebagai ciri dari orang-orang yang munafik. Kita berharap mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah kita dari sifat-sifat orang munafik ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat ya di dalam kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.